Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Febiani Charmen, dan teman-teman kelompok saya. Nama saya Agil Maharani Putri. Perkenalkan, nama saya Talima Sufa. Perkenalkan, nama saya Disvira Rahayu. Nama saya Kemo Pramodiwardana. Nama saya Putri Salma Halida Afifah. Saya Cindy Willis. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tema kelompok kami, yaitu tim dan kelompok. Judul yang kami ambil yaitu pembentukan tim Satgas COVID dalam menangani COVID-19 pada Kabupaten Malang. Berikut penjelasannya. COVID-19 merupakan penyakit menular. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan 2 kasus COVID-19 di Indonesia. Saat itu, COVID-19 terus bertambah. Gelombang pertama COVID-19 di Indonesia terjadi pada Januari hingga Februari 2020. Pada saat itu, kasus COVID-19 harian tertinggi terjadi pada 30 Januari 2020 sebanyak 14.528 kasus. Lalu, gelombang kedua kasus COVID-19 terjadi di Indonesia pada bulan Juni hingga Juli 2021 akibat varian Delta. Kasus tertinggi terjadi pada tanggal 15 Juli 2021 sebanyak 56.757 kasus. Kini, Indonesia dihadapkan pada gelombang ketiga COVID-19 yaitu dengan varian Omikron. Sejauh ini, penambahan kasus COVID-19 tertinggi terjadi pada tanggal 17 Februari 2022 sebanyak 63.956 kasus di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pemerintah pada awal bulan Maret tahun 2020. Untuk menanggulangi kasus tersebut, maka pemerintah Indonesia membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 guna mengkoordinasi upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di daerah-daerah Indonesia. Memerangi pandemi COVID-19 merupakan tugas semua orang. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk memutus penyebaran virus. Salah satunya dengan menciptakan perilaku baru di lingkungan masyarakat, seperti penerapan social distancing pada kehidupan sehari-hari. Salah satu daerah yang membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 adalah Kabupaten Malang. Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Malang berdasarkan pada keputusan Bupati Malang nomor 188.187/KEP/35.07.013/2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Malang. Salah satu tugas dari Tim Satuan Tugas COVID-19 di Kabupaten Malang adalah mengarahkan sumber daya untuk melaksanakan berbagai kegiatan penanganan COVID khususnya di Kabupaten Malang. Pembentukan Tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Malang terdiri dari 7 bagian satuan tugas dan 11 sub-bagian tugas. Tim adalah sebuah kelompok kerja lengkap atau suatu satuan kerja yang paling sedikit setiap anggotanya memiliki satu tujuan bersama, dan dalam mencapai tujuan tersebut setiap anggota harus saling bekerja sama. Ada 4 tujuan pembentukan tim yang dikemukakan oleh Beckhart dan Waina. Yang pertama, menentukan tujuan dan prioritas tim. Tujuan dan prioritas tim Satgas COVID-19 yang ada di Indonesia yaitu untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, mengalokasikan pekerjaan di antara anggota tim. Mengalokasikan pekerjaan berarti membuat keputusan mengenai pembagian peran dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh setiap anggota tim. Yang ketiga, menyempurnakan cara kerja tim. Dalam kasus pembentukan tim Satgas COVID-19 di Kabupaten Malang, pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan keputusan Bupati yang berisi mengenai penjabaran tugas Satgas pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Malang. Yang keempat, menyempurnakan prosedur dan proses-proses tim. Dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kabupaten Malang, Satgas COVID-19 sudah melakukan berbagai rangkaian kegiatan untuk menangani pandemi COVID-19 yang ada di Kabupaten Malang.
Tim Satgas COVID-19 di Kabupaten Malang terdiri dari pembinaan, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, satuan pendukung serta subsatuan tugas. Menurut keputusan Bupati Malang nomor 188.45-35.07.013 tentang satuan tugas pelaksanaan tatanan baru pada kondisi pandemi coronavirus disease 2019 di Kabupaten Malang, berisi pembagian peranan. Berikut penjabaran peranan yang ada pada Satgas COVID-19 di Kabupaten Malang. Yang pertama, pembina, dilaksanakan oleh Bupati Malang. Yang kedua, ketua, dilaksanakan oleh Komando Distrik Militer 0818. Yang ketiga, wakil ketua, dilaksanakan oleh Kepala Kepolisian Resort Malang dan Batu. Yang keempat, itu sekretaris, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. Yang kelima, wakil sekretaris, dilaksanakan oleh Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat dan Administrasi Kabupaten Malang. Yang keenam, satuan pendukung, dilaksanakan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Malang dan Batu. Yang ketujuh, ada 11 subsatuan tugas, yaitu yang pertama, pasar, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Yang kedua, ada terminal yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Yang ketiga, ada patroli yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang. Yang keempat, ada tempat ibadah dilaksanakan oleh Satuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang. Yang kelima, ada disinfeksi, informasi, dan penyuluhan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang. Yang keenam, ada wisata, hotel, dan restoran dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Yang ketujuh, ada jalan raya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Yang kedelapan, ada evaluasi dan penanganan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. 9, ada perusahaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. 10, ada bantuan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang. Ke-11, ada aktivitas lingkungan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Selanjutnya, subsatuan tugas patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dalam upaya membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Satlantas Polres Malang memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat serta wisatawan yang ada di Kabupaten Malang. Cara ini dirasa sangat efektif karena akan berkomunikasi langsung dengan masyarakat agar masyarakat dapat membantu pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Lalu, subsatuan tugas tempat ibadah dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19. Pada tempat ibadah di Kabupaten Malang dapat mengadakan kegiatan keagamaan berjamaah di masa pandemi dengan maksimal 50% dari kapasitas aslinya dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama. Lalu, subsatuan tugas desinfeksi, informasi, dan penyuluhan. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang menjadi salah satu anggotanya. Dan subsatuan tugas ini bertugas untuk mengelola website satgascovid19.malangkap.go.id yang dimana website tersebut akan memberikan informasi mengenai pencegahan dan update data COVID-19 di Kabupaten Malang. Yang terakhir ada menyempurnakan prosedur dan proses-proses tim dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kabupaten Malang. Satgas COVID-19 sudah melakukan berbagai rangkaian kegiatan untuk menangani pandemi COVID-19 di Kabupaten Malang. Contohnya ada subsatuan tugas terminal yang dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Malang berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam lingkup terminal. Sebagai contoh yaitu pelaksanaan operasi justisi penggunaan masker tersebut dilaksanakan di terminal Pasar Gondang Legi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Yang kedua ada subsatuan tugas pasar yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Malang melakukan pembatasan terhadap aktivitas yang dilakukan dalam pasar dengan maksimal 60% pengunjung.
serta adanya pembatasan waktu operasional yaitu pada jam 8 malam. Spanduk dan baliho dipasang di pintu masuk pasar yang berisikan cara pencegahan yang harus dilakukan pengunjung pasar. Tempat cuci tangan harus disediakan oleh pengelola pasar.